Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.2 oleh Nur Khair SPDI, calon guru penggerak angkatan 10, bertugas di SMP Negeri 8 Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan fasilitator Ibu Reni Hermayati SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Sri Puji Lestari SPD. Sebelum saya membahas koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, tak kenal maka tak aruf. Berikut saya perkenalkan fasilitator kami, yaitu Ibu Reni Hermayati SPD MSI, yang paling atas, dan yang di bawah adalah pengajar praktik kami, yaitu Ibu Sri Puji Lestari SPD, dan yang paling bawah sekali, saya sendiri calon guru penggerak, Bapak Nur Khair SPDI. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, selanjutnya setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Koneksi antar materi modul 1.2 ini akan saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4C, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Satu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di modul 1.1 saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon, sistem among, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1 juga saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, namun sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Tentunya, setiap siswa memiliki potensi yang beragam. Selanjutnya, di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak.
Yang menarik, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selain itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada siswa. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di sebuah ruangan remang-remang. Materi di modul 1.1 dan 1.2 menambah pengetahuan dan membuka kesadaran saya tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan tentunya menambah pemahaman saya tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dahulu saya ikut program guru penggerak agar mendapatkan ilmu atau materi ini. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia itu seperti tabula rasa, yakni seperti kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar, karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris, tetapi garisnya masih samar-samar. Sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun, sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa, sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada siswa. Selanjutnya yang keempat, penerapan ke depan. Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang. Untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran, baik secara autodidak maupun dengan pelatihan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan penerapan model pembelajaran interaktif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Dan yang kelima, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Terakhir, sebagai penutup, ingat salah satu filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Artinya, jadilah pendidik ketika di depan memberi tauladan, ketika di tengah memberi semangat, dan ketika di belakang memberi dorongan atau motivasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.